Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat kali ini mengajak kita mengenal lebih dalam lagi potensi pertanian yang ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat yang dijuluki Provinsi Seribu Sungai menjadikan kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan. Berbatasan langsung dengan Sarawak, bagian timur negara Malaysia, menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah yang berpotensi menjadi pusat pasar. Kalimantan Barat juga berada di lintasan Khatulistiwa, sehingga membuat Kalimantan Barat beriklim tropis, bersuhu udara tinggi, dan juga mempunyai kelembapan yang cukup tinggi. Keunikan lainnya lagi, Kalimantan Barat merupakan penyumbang luas gambut keempat setelah Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Namun, dengan kondisi gambut yang ada, tidaklah menyurutkan masyarakat untuk berusaha di bidang pertanian. Terbukti dengan adanya komoditas yang dapat tumbuh baik di lahan gambut. Contohnya, ada lidah buaya, ada jeruk siam Pontianak, ada nanas madu, ada talas atau keladi, ada kratom, dan ada bawang dayak. Ayo kita lihat bersama komoditi unggulan pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan di Kalimantan Barat. Komoditi unggulan pertama Kalimantan Barat adalah lidah buaya. Lidah buaya atau yang kita kenal dengan nama aloe vera sudah dikenal sejak 4000 tahun yang lalu karena kandungan nutrisi yang ada di pelepahnya. Kandungan nutrisi yang terkandung di dalam lidah buaya antara lain adalah vitamin, mineral, enzim, dan asam amino. Kompleknya lagi, dengan kandungan nutrisi yang ada, sehingga lidah buaya dapat dimanfaatkan sebagai kosmetik dan penyembuh berbagai penyakit. Pusat sentral lidah buaya di Kalimantan Barat berada di Siantan Hulu, Kota Pontianak. Berdasarkan data angka tetap tahun 2021, luas panen lidah buaya adalah 68 hektar dengan produksi 14.224 ton dan profitas mencapai 207,8 ton per hektar. Keren kan? Komoditi unggulan selanjutnya adalah jeruk siam Pontianak. Sentra produksi jeruk siam Pontianak berada di Kabupaten Sambas. Mari kita kunjungi salah satu petani jeruk siam Pontianak yang berada di Desa Gapura, Kecamatan Sambas. Beliau adalah Bapak Ramli. Teknologi budidaya yang dilakukan beliau adalah teknologi Moraga. Tahu nggak apa yang menjadi kehebatan teknologi Moraga? Teknologi Moraga adalah teknik pengaturan masa berbunga tanaman jeruk menjadi 13 tingkatan, sehingga tanaman dapat dipanen sepanjang tahun. Hebat kan Pak Ramli? Dari hasil perhitungan si petani Moraga, dalam setiap hektar akan diperoleh 170 batang jeruk. Untuk setiap batang tanaman jeruk dapat menghasilkan lebih kurang 148 kg jeruk per tahun dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Prediksi hasil penjualan yang diperoleh mencapai Rp150.960.000 per tahun, atau jika dirata-ratakan akan mendapatkan Rp12.580.000 per bulan. Jutawan dong kita. Komoditi potensi unggulan selanjutnya adalah nanas madu. Sentra produksi nanas madu ada di Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, dan Kota Singkawang.
Secara umum, nanas dibudidayakan di lahan gambut. Berdasarkan data angka tetap tahun 2021, luas panen nanas madu di Kalimantan Barat adalah 485 hektar dengan produksi 119.471 ton dan profitas 246,44 ton per hektar. Namun yang jadi permasalahan, gimana nih caranya membantu pemasaran nanas madu? Karena seperti kita ketahui, nanas madu berisiko busuk bila tidak cepat diolah menjadi produk olahan yang dapat disimpan lama. Produk olahan nanas yang sudah ada antara lain selai, sirup, dan kerupuk. Ayo, mikir lagi yuk. Kita olah menjadi apa lagi si nanas madu? Yuk kita lanjut ke komoditi berikutnya. Komoditi unggulan berikutnya adalah keladi Sinka. Talas atau yang lebih kita kenal dengan nama keladi merupakan salah satu komoditi yang dikembangkan sebagai tanaman pangan alternatif di Kalimantan Barat. Mengandung karbohidrat namun rendah gula, keladi layak untuk dikembangkan. Varietas keladi yang sedang marak dikembangkan di Kalimantan Barat adalah keladi Sinka. Rasanya yang pulen dan volume yang besar menjadikan keladi Sinka mendapatkan tempat di hati konsumen. Sementara ini, Kota Singkawanglah yang menjadi sentra produksi keladi Sinka di Kalimantan Barat. Produk olahan keladi Sinka yang sudah ada berupa keripik. Ciri khasnya ada pada bentuk keripiknya yang bulat dan lebar, serta rasanya yang sedikit empuk. Ayo, dukung yuk pengembangan keladi Sinka di Kalimantan Barat. Komoditi potensi unggulan selanjutnya adalah kratom. Sebenarnya kratom merupakan tanaman hutan yang menjadi tanaman biofarmaka. Manfaat yang diperoleh dari daun kratom antara lain adalah sebagai penambah energi atau stamina, pereda rasa sakit, dan insomnia. Mantap kan? Kratom dapat dikembangkan melalui biji maupun stek. Dan lagi, kratom dapat tumbuh dengan sangat baik di daerah rawa atau pasang surut. Karena sebenarnya kratom juga sangat menginginkan lahan yang kadangkala terendam dan sesekali mengalami kekeringan. Coba kita hitung bersama. Dengan budidaya kratom per hektar, setiap 2 bulan kita dapat memanen 30 ton daun segar. Dengan harga daun Rp5.000 per kilogram, kalau sudah punya 1 hektar, siap-siap dok mengantongi Rp75 juta per bulannya. Duh, angka yang membuat kita benar-benar bersemangat kan? Yuk kita lanjut pada komoditi berikutnya. Dan komoditi unggulan yang terakhir adalah bawang dayak. Bawang dayak merupakan salah satu tanaman biofarmaka dengan memanfaatkan umbinya sebagai obat jantung, anti radang, anti pendarahan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain. Bawang dayak yang juga dikenal dengan nama lain seperti bawang berlian, bawang sabrang, dan bawang tiwai sudah dipakai secara turun-temurun terutama oleh masyarakat suku Dayak di Pulau Kalimantan. Bawang dayak masih dibudidayakan secara tradisional dan masih menjadi tanaman pekarangan yang belum tersentuh teknologi. Nah, demikian tadi sekilas tentang pertanian di bumi Katulistiwa. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.